Zona supply and demand adalah hal dasar yang perlu kalian ketahui sebelum memulai trading. Di mana zona supply and demand merupakan area terjadinya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan di market. Menentukan zona ini juga harus konsisten. Jika tidak konsisten, setiap memulai analisa kalian akan mendapatkan hasil yang berbeda dan subjektif. Sehingga kalian akan merasa bingung dan ragu saat menentukan posisi trading. Zona supply and demand pada umumnya dibagi menjadi 4 jenis. Rally-based rally dan drop-based rally untuk zona supply. Kemudian drop-based drop dan rally-based drop untuk zona demand. Area base biasa disebut sebagai area equilibrium atau area keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Kemudian bagian ini disebut sebagai leg out, atau area di mana terjadinya respon market terhadap ketidakseimbangan harga antara penawaran dan permintaan. Biasanya traders profesional akan entry ketika harga kembali ke zona supply and demand. Saat harga kembali ke zona supply and demand, lokasi entry biasanya di area base ini. Dengan stop loss diletakkan di bawah area base. Saya sudah pernah bahas bagaimana cara trading menggunakan supply and demand di channel ini. Kalian bisa menonton videonya supaya lebih paham cara entry menggunakan metode supply and demand. Dalam deskripsi video ini, saya juga sudah berikan link download untuk indikator supply and demand yang bisa kalian pakai di TradingView. Dalam market, tentunya kalian akan banyak sekali menemukan zona supply and demand. Akan sangat beresiko jika kalian entry di semua zona tersebut. Nah, bagaimana cara memilih dan mencari zona yang kuat? Sebelumnya, kalian harus tahu dulu fungsi zona ini. Untuk buy, kita bisa mencari zona demand. Dan untuk sell, kita bisa cari zona supply. Untuk mencari zona yang kuat dan memiliki probabilitas tinggi, perhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, carilah zona di time frame besar seperti H4 atau daily. Karena biasanya zona pada time frame besar seperti ini sangat kuat dan dapat dijadikan patokan area entry. Untuk entry, kalian bisa menggunakan time frame H1 atau AM15. Kalian juga bisa perkecil lagi zona yang ada di time frame besar untuk mendapatkan risk dan reward yang lebih bagus. Kedua, pilihlah zona dengan jumlah candle base tidak lebih dari 5 candle. Biasanya jika ada zona yang memiliki base lebih dari 5 candle, probabilitas harga akan respon zona itu sangat kecil. Jika kalian ingin entry pada zona seperti itu, pastikan perkecil zonanya dengan zoom in di time frame yang lebih kecil. Ketiga, pilihlah zona dengan leg out berukuran minimal 1,5 kali dari total ukuran areanya. Pada indikator yang saya sediakan, kalian juga bisa menggunakan fitur explosive move dengan menandai leg out yang lebih besar dari area base. Kalian akan lebih mudah mencari zona supply demand yang memiliki probabilitas tinggi. Keempat, selalu ikuti trend market untuk entry. Time frame H4 dan daily bisa kalian gunakan untuk membaca tren. Karena probabilitas akan menjadi lebih besar saat kita trading mengikuti tren. Sebelumnya saya sudah pernah membahas bagaimana mengetahui tren market dengan mudah menggunakan EMA. Kalian bisa simak videonya untuk lebih paham bagaimana mengetahui tren market. Banyak cara di YouTube tentang bagaimana menentukan atau mencari zona supply and demand. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakan cara yang paling mudah dan konsisten. Sebab jika saat menentukan zona kita masih subjektif, maka hasil yang kita dapatkan akan selalu berubah dan akan sangat merugikan kita. Oleh karena itu, kalian bisa gunakan bantuan indikator untuk menentukannya. Karena pada dasarnya indikator dibuat untuk membantu kita dalam analisa. Sekian video kali ini, semoga dapat membantu kamu untuk menentukan zona supply and demand yang tepat saat analisa. Silakan subscribe dan like channel ini agar saya lebih bersemangat membuat video lainnya. Tradinglah dengan mandiri dan terima kasih.